Ya, salam sehat bagi teman-teman semua, terkhusus bagi teman-teman yang sedang persiapan dalam perekrutan P3K tahun 2021 ya teman-teman. Nah, yang rencananya akan dilakukan bulan Maret nanti. Nah, salah satunya bidang yang diujikan itu adalah bidang kompetensi teknis guru. Nah, langsung kita masuk ke contoh. Satu, berikut ini adalah cara meningkatkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan penalaran dan berpikir. A. Memberikan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. B. Membiasakan siswa dengan soal-soal yang mengasah keterampilan berhitung. C. Membiasakan siswa untuk mengingat fakta. D. Membiasakan siswa untuk menyelesaikan masalah secara prosedural. Nah, pembahasannya, salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam kemampuan penalaran dan berpikir adalah dengan memberikan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. Nah, itu salah satunya teman-teman. Jadi, memberikan siswa soal yang biasa disebut dengan soal HOTS ya, higher order thinking skills, atau disebut juga dengan soal non-rutin. Soal-soal seperti ini biasanya menggunakan prosedur yang lebih tinggi. Jadi jawabannya adalah A. Memberikan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. Nah, masuk ke contoh nomor 2. Ari dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas bersikap acuh tak acuh. Berikut ini yang sebaiknya dilakukan guru Ari adalah A. Mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi masalah. B. Mengelompokkan Ari dengan teman akrabnya. C. Memberikan tugas sesuai kemampuan Ari. D. Memberikan kesempatan Ari untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kita akan bahas. Pembahasannya adalah seperti berikut. Cara yang dapat dilakukan dengan permasalahan siswa yang tidak siap dalam kegiatan pembelajaran adalah salah satunya dengan konseling ya, terhadap siswa yang mempunyai masalah. Jadi diajak konseling ya teman-teman. Salah satu ya cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak siswa diskusi 4 mata misalnya, secara personal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Mengajak diskusi Ari secara pribadi untuk mencari solusi masalah. Baik, yang ketiga, anggapan yang keliru atau miskonsepsi terkait siswa yang berbakat adalah A. Siswa yang berbakat berpikir lebih rasional. B. Bakat dapat teraktualisasi tetapi juga dapat mati. C. Siswa yang berprestasi adalah siswa yang berbakat. D. Menilai bakat siswa dapat menggunakan beragam penilaian. Nah, bakat siswa itu adalah potensi kemampuan siswa yang bersifat unggul ya teman-teman. Nah, jadi siswa yang berbakat itu memiliki karakteristik tertentu. Nah, misalnya cepat belajar akan hal baru, fleksibel, unik dalam memecahkan masalah, kemudian gigih dalam bekerja, percaya diri, dan berani mengambil risiko. Nah, kemudian dapat berpikir abstrak dan efisien, intuisi yang tajam, dan cenderung berpikir strategis daripada prosedural. Ya.
Jadi kadang-kadang dia berpikir secara strategis tanpa melalui langkah-langkah. Nah, jadi jawaban yang benar itu yang mana? Yang benar adalah C. Jadi siswa yang berprestasi adalah siswa yang berbakat. Itu adalah anggapan yang keliru. Karena siswa yang berbakat tidak selalu sama dengan siswa yang berprestasi. Kemudian contoh keempat, untuk membantu perkembangan siswa secara maksimal, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis. Salah satunya metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan diri siswa pada aspek, nah, ini strategi pembelajaran yang bersifat demokratis dengan metode diskusi. Nah, ini dilakukan untuk mengembangkan diri siswa pada aspek apa? Yang A, fisik, B, emosi, C, sosial, D, kepribadian. Nah, metode diskusi. Jadi seorang guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis dengan menerapkan bimbingan bagi siswa secara individu maupun dengan metode diskusi. Nah, ini dilakukan untuk dapat membantu perkembangan siswa, sosial siswa secara maksimal. Jadi tujuannya metode diskusi itu adalah untuk melatih perkembangan sosial siswa secara maksimal. Iya, jadi jawabannya adalah C. Kemudian contoh nomor 5. Asih memperoleh nilai yang rendah pada tes harian materi garis singgung lingkaran. Guru matematika Asih menemukan bahwa Asih tidak dapat memodelkan permasalahan dari gambar yang diberikan. Kesulitan belajar Asih ini termasuk kesulitan dalam hal, nah, ini permasalahan dalam membaca gambar ya. Jadi apakah A, memori, B, reasoning and logical thinking, C, visual spatial relationship, D, executive functioning. Nah, jadi permasalahan dalam membaca gambar ini termasuk, kita lihat pembahasannya. Barrett mengelompokkan kesulitan belajar ke dalam 3 jenis. 1, memori, yaitu kesulitan siswa dalam mengingat fakta atau aturan dasar. Yang kedua, reasoning and logical thinking, jadi penalaran dan berpikir logis. Yang ketiga, visual spatial relationship, jadi kelemahan dalam membaca visual gambar, spasial atau keruangan, ruang ya, bangun. Jadi kesulitan memodelkan permasalahan dari bentuk bangun, membaca pola dari gambar dan tulisan. Nah, jadi jelas kalau kesulitan membaca gambar itu termasuk C, visual spatial relationship. Nah, demikian teman-teman.